Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 2 Februari 2025. Gereja merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa Yesus dipersembahkan ke Bait Allah merupakan tradisi iman semua orang Yahudi pada zaman Yesus. Semua anak laki-laki sulung harus dipersembahkan kepada Allah. Tindakan ini merupakan pengakuan bahwa segala yang dimiliki sebetulnya berasal dari Tuhan dan milik Tuhan. Maka apa yang pertama dan terbaik harus dipersembahkan pada Tuhan. Misalkan anak sulung laki-laki, hasil panen, gaji pertama, dan semacamnya adalah milik Tuhan, maka dipersembahkan pada Tuhan.
adalah tindakan pengakuan akan kuasa Allah atas hidup kita dan rasa syukur kita pada berkat Allah yang kita terima. Sampai saat ini banyak umat yang menghidupi semangat itu, terutama penghasilan mereka atau gaji mereka. Mereka memberikan sebagai rasa syukur atas berkat Tuhan yang mereka dapatkan. Pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah memenuhi kerinduan banyak orang yang telah lama menantikan kedatangan Mesias. Mereka adalah orang-orang yang percaya dan menanti-nantikan kedatangannya. Itu juga dialami oleh dua orang tua bernama Simeon dan Hana yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Selama hidup mereka selalu menanti-nantikan kehadiran Sang Mesias, anak Allah yang dijanjikan. Injil bercerita bahwa Simeon adalah orang yang saleh hidupnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa dia akan terus hidup sebelum melihat Juru Selamat. Ketika orang tuanya membawa Yesus yang masih bayi masuk bait Allah, Simeon segera menyambutnya. Sambil menatangnya, dia mengucap syukur kepada Allah. Pada saat itu hadir juga Hana. Dia juga sudah sangat lanjut usia. Dia pun menyambut Yesus dengan sukacita sambil berbicara tentang anak itu kepada orang banyak. Saudara-saudariku terkasih, kehadiran Yesus mendatangkan sukacita, kegembiraan bagi kedua orang yang sangat menantikannya. Simeon merasa sangat bahagia. Ia pun berkata sudah siap menghadap Tuhan. Ini terjadi karena dia sudah melihat keselamatan dari Tuhan atas umatnya. Ibu Hana juga begitu. Kehadiran Yesus membuat banyak orang bahagia. Kehadiran Yesus yang membawa bahagia dan sukacita tidak hanya dialami oleh Simeon dan Hana, juga orang-orang yang menyaksikan pada saat itu, tapi juga bagi kehidupan kita kaum beriman. Dia akan membahagiakan hidup kita. Dia akan melepaskan kita dari ketakutan, kecemasan, dan persoalan hidup kita. Dialah yang memberikan kekuatan pada kita. Kita semua meyakini itu, bahwa kehadiran Yesus dalam kehidupan kita mendatangkan sukacita. Kita merasakan berkat-Nya. Semua persoalan hidup kita terbebaskan karena kasih dan kebaikan-Nya. Maka tugas kita seperti Simeon dan Hana, yang dengan bangga dan penuh sukacita bersaksi tentang Yesus kepada semua orang. Bahwa hanya Yesuslah yang membuat kita bahagia. Hanya Yesuslah yang membuat kita damai. Hanya Yesuslah yang membuat kita mampu menghadapi semua persoalan hidup kita. Hanya Yesuslah yang membuat hidup kita menjadi benar dan layak. Dan bagikanlah, ceritakanlah semua pengalaman itu pada semua orang. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus hadir membawa sukacita, membawa kegembiraan. Dan inilah sekarang tugas Anda dan saya. Agar dimanapun kita berada selalu menghadirkan sukacita, kegembiraan, harapan Yesus kepada banyak orang. Dan kita perlu terus memberi kesaksian, terus memberikan pewartaan tentang kebahagiaan yang dihadirkan Yesus untuk kehidupan kita. Supaya semakin banyak orang yang mengalami kebahagiaan itu karena dia mencintai, mengasihi Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.